Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembahasan kimia mengenai perkembangan sistem periodik. Ketika unsur-unsur ditemukan hanya sedikit, maka tidaklah penting pengelompokan unsur tersebut karena mudah dipelajari. Tetapi, dewasa ini jumlah unsur yang diketahui sudah banyak. Setiap unsur mempunyai massa dan sifat yang berbeda. Seiring waktu, para ahli mengetahui adanya kemiripan sifat karenanya perbedaan sedikit komponen-komponennya. Hal inilah yang mendorong para ahli untuk mengelompokkan unsur-unsur kimia tersebut. Perkembangan sistem periodik unsur kita bagi menjadi 4, diantaranya Triadobrunner, Octave-Muller, Mendeleev, dan modern. Triadobrunner ditemukan oleh John Wolfgang Dobryner, Octave-Muller oleh Jan Muller. Mendeleev ditemukan oleh 2 orang, diantaranya berkebangsaan Rusia, Mendeleev, dan Julius Montgomery berkebangsaan Jerman. Dan yang kita pakai sampai sekarang adalah sistem periodik modern yang dipublikasikan oleh Henry Moseley pada tahun 1913. Sistem periodik Triadobrunner intinya adalah setiap unsur dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Ini adalah kelompok 3 unsurnya. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, sampai kelompok keempat. Dan uniknya, massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Sebagai contoh ini Na 23. 23 merupakan rata-rata dari 7 ditambah 39 bagi 2. Berikutnya kelompok kedua adalah Ca, Sr, dan Ba. Ya, jadi kekhasan dari sistem periodik Dobryner adalah massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan unsur ketiganya. Berikutnya adalah sistem periodik yang dipublikasikan oleh John Muller yang kita sebut dengan hukum oktav. Dinamakan hukum oktav karena jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massanya, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Seperti tangga nada akan disebut dengan hukum oktav. Nah, tangga nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si kembali lagi ke do. Jadi ketika disusun H, L, I, B, D, E, B, C, N, O, maka F itu akan mirip dengan H dan seterusnya. Sistem periodik yang ketiga adalah sistem periodik Mendeleev. Dasar penyusunnya masih merupakan kenaikan massa atomnya. Keunggulan dari sistem periodik ini adalah menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan. Kemudian sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat. Ini adalah gambaran dari sistem periodik Mendeleev, di mana di sini disediakan tempat-tempat kosong yang pada saat itu unsur tersebut belum ditemukan, tapi sifat-sifatnya sudah bisa diramalkan akan sama dengan satu kelompoknya. Dan sistem periodik berikutnya adalah sistem periodik modern yang disusun oleh Henry Moseley. Pada sistem periodik ini dibagi menjadi blok S, blok D, blok P, dan blok F. Blok S karena pengisian elektronnya berakhir di subkulit S. Blok P karena pengisian elektronnya berakhir di subkulit P. Blok D karena berakhir di D, dan blok F karena berakhir di F. Ini adalah gambaran sistem periodik modern yang lengkap disertai dengan lambang atom, kemudian nomor atom, dan nomor massanya. Sebagai contoh, hidrogen, di sini nomor atomnya 1, nomor massanya 1. Setiap cetakan mempunyai warna yang berbeda. Ini yang putih itu ditandai warna putih merupakan unsur logam, kemudian hijau muda itu non logam, dan abu-abu adalah metaloid atau semi logam. Pada sistem periodik modern terdiri dari golongan dan periode.
golongan merupakan barisan yang vertikal atau dari atas ke bawah, ditulis dengan angka, kemudian terdiri dari golongan utama dan golongan tambahan. Golongan tambahannya merupakan golongan transisi dan golongan transisi dalam. Sedangkan periode menyatakan jumlah kulit atom terdiri atas 7 periode. Kalau di dalam sistem periodik itu merupakan baris yang horizontal dari kiri ke kanan, kemudian terletak dari barisan yang pertama, itu periode pertama, itu periode yang paling pendek, berisi 2. Kemudian yang terakhir adalah periode ke-7, isinya belum lengkap karena masih disediakan tempat untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Ini adalah contoh golongan A. Golongan A mempunyai nama khusus, namanya alkali, untuk 1A, 2A golongan alkali tanah, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama khususnya. Uniknya di sini adalah hubungan antara elektron valensi atau pengisian atau struktur atomnya dengan nomor golongannya. Di sini berakhir di blok S, NS1, ini jumlahnya 1, maka golongan 1A. Untuk golongan 2A, NS2. Untuk golongan 3A, NS2 tambah NP1, kalau dijumlahkan 2 tambah 1, 3, sesuai dengan nomor golongannya. Berikutnya sampai ke golongan 8A. Untuk golongan tambahan B, itu disebut dengan golongan B. Ini juga mempunyai hubungan antara elektron fase atau pengisian elektron di kulit terakhirnya dengan nomor golongannya. Contohnya di sini NS2, kemudian kulit sebelum N-nya atau N-1D1, 2 ditambah 1, 3, sesuai dengan nomor golongannya 3B. Bloknya D karena berakhir di subkulit D. Kemudian 4, di sini 2 ditambah 2, 2 di S, 2 di D, kalau jumlahkan 4 sesuai dengan nomor golongannya. Nah, keunikannya di sini ada golongan 8B, di mana jumlahnya untuk NS2, N-1D, 6, 7, 8, maksudnya 2 ditambah 6, jumlahnya 8, 2 ditambah 7, jumlahnya 9, dan 2 ditambah 8, jumlahnya 10, semua yang jumlahnya 8, 9, dan 10, itu semuanya adalah golongan 8B. Sedangkan golongan 1B jika jumlahnya 11, NS1, N-1, D10, golongan 2B jumlahnya 12, NS2, NP10. Contoh soal dari golongan A, contohnya adalah unsur Mg, nomor atomnya 12, berapakah elektron valensinya, dan letaknya di golongan berapa, dan periode berapa pada sistem periodik modern. Seperti biasa, kamu tuliskan konfigurasinya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, atau pakai notasi gas mulia boleh biar lebih singkat, Ne 3S2, di mana berakhir di blok S ya, jumlahnya 2, maka termasuk golongan 2A. Subkulitnya S, elektron valensinya adalah 2. Kemudian kalium 19, konfigurasinya seperti ini, atau Ar4S1, elektron valensinya 1, karena berakhir pada subkulit S, maka termasuk golongan 1A. Periodenya keempat, ini sesuai dengan nomor kulit paling tinggi. Di sini nomor kulit paling tinggi 4. Contoh dari golongan B yaitu CR24. CR24 konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5, atau 4R, 4S1, 3D5. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita kenal bahwa orbital atau subkulit D itu lebih cenderung setengah penuh atau penuh. Di sini awalnya 4S2, 3D4. Karena itu ditarik 1 supaya D-nya setengah penuh, maka 4S1, 3D5. Maka periodenya keempat, kan nomor kulit tertinggi adalah 4, golongannya adalah 6B, karena 1 ditambah 5 adalah 6. Berikutnya adalah Zn, nomor atom 30, konfigurasinya AR, 4S2, 3D10, jumlahnya 2 tambah 10, 12, maka golongan 2B karena berakhir di B ya, di golongan B.
Kemudian nomor kulit tertingginya adalah 4, maka periode keempat. Itu adalah contoh dari pengisian atau hubungan konfigurasi elektron beserta letak suatu unsur dalam sistem periodik modern. Nah, jika kamu menemukan soal suatu nomor atom X dengan nomor atom 16, tentukan letaknya di dalam sistem periodik unsur beserta elektron valensinya. Seperti biasa, kamu buat konfigurasinya dulu, kemudian lihat elektron itu berakhir di mana. Contohnya di sini X itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Maka di sini termasuk golongan 6A karena di sini nomor kulit tertingginya 3. Periode ketiga di nomor kulit ini ada 6 elektron, 2 ditambah 4, 6, maka termasuk golongan 6A. Maka unsur X terletak pada golongan 6A periode ketiga. Elektron valensinya 6, lihat dari nomor kulit tertinggi jumlah elektronnya berapa. Kemudian ada lagi contoh soal suatu unsur A, misalkan nomor atomnya 46, tentukan elektron valensi dan letaknya dalam SPI. Kamu konfigurasikan dulu Kr 5s2 4d8. Di sini berakhir di D, pasti golongan B ya. Kamu jumlahkan 2 tambah 8 10. Nah, karena itu golongan 8B. Nomor kulit tertingginya adalah 4. Nomor kulit tertingginya adalah 5, maka periodenya kelima, maka unsur A terletak pada golongan 8B periode kelima. Elektron valensinya kamu jumlahkan aja di sini, S di sini 2, T, D-nya 8, berarti elektron valensinya 10. Itulah contoh menentukan letak suatu unsur dalam konfigurasi di dalam sistem periodik unsur yang modern. Nanti di rumah kamu isi tabel ini, konfigurasinya berdasarkan notasi gas mulia, kemudian elektron valensinya, golongan, periode, serta bloknya. Contohnya adalah BR35, konfigurasinya adalah AR 4S2 4P5, berarti elektron valensinya di sini NS2 NP5, elektron valensinya 7, golongannya 7A karena di sini berakhir di P, bloknya P, periodenya nomor kulit tertingginya adalah nomor kulit 4, maka periodenya keempat. Nah, di sini ada CA, 20, V23 dan seterusnya. Kamu berlatih di rumah untuk menentukan hubungan konfigurasi elektron beserta letaknya suatu unsur dalam sistem periodik modern. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.